Perubahan armada telah datang, mikrobus menggantikan yang lama. Namun, perubahan bukan hanya soal kendaraan, tetapi tentang pengalaman. Di dalamnya ada harapan dan juga keresahan. Akankah perjalanan kami jadi lebih baik? Inilah suara para penumpang, suara yang ingin didengar. Halo Kak, selamat siang. Siang, Boleh perkenalkan dulu namanya siapa dan asalnya dari mana? aku Ayesa, aku dari Bandung. Aku mahasiswi jurnalistik Pikom 4. Kan saya tinggal di DU, kesibukannya ibu rumah tangga aja. Aku udah pakai bus Jatinangor ini dari 2023, dari aku jadi maba. Kurang lebih dari 2 tahun belakangnya, 2023. Satu minggu, misal semester 4 ini aku ada 6 kelas ya, jadi 6 kali aku boleh balik Bandung. Bisa 1 atau 2 minggu sekali. Mengunjungi orang tua, kebetulan sebelumnya tinggal di sana di Tanjung Sari, terus pindah ke sini. Jadi sekarang seminggu atau 2 minggu sekali ke sana untuk mengunjungi. Karena kebetulan aku sempat ngeliput ini juga ya. Oh gitu. Jadi setahu aku kalau dari press release-nya itu pihak apa ya, MJT-nya ini dia mau ngubah semua bus jadi bus listrik. Tapi karena masih belum memungkinkan, jadi mereka ganti dulu jadi bis kecil. Karena bis yang gedenya itu juga udah tua, jadi udah nggak layak pakai. Kayak kaget dan sebenarnya agak kecewa sih, karena kan yang penggunanya ini banyak banget dibanding armada yang lain, tapi malah dikecilin gitu, dan jadi aneh aja sih sekarang tata letaknya karena jadi sempit. Awalnya heran sih ya, soalnya busnya kan tadinya besar, terus tiba-tiba jadi kecil. Beda sih, sebenarnya nyaman, tapi kalau lagi penuh itu kerasa banget seseknya, apalagi buat yang berdiri jadi satu baris aja gitu kan, dan itu jarak untuk pegangannya sempit-sempit banget, jadi kasihan aja sih. Untuk kelebihannya memang di waktu ya, waktu tempuhnya. Biasanya dari DU ke Jatinangor bisa 3 jaman kurang lebih. Kalau sekarang bisa 2 jam lumayan. 2 jam. Kalau kebersihan sih menurut aku lebih bersih ya, tempat sampahnya ditambah lagi kalau nggak salah, ditambah 1. Terus kalau AC mungkin jadi lebih dingin dan lebih nyemprot ke kita ya. Terasa lebih sempit ya, apalagi kalau lagi rame. Tapi karena perjalanan jadi lebih cepat, jadi saya maklum. AC-nya juga sekarang lebih dingin. Sejauh ini menurut aku kalau waktu nggak ada perbedaan ya, kecuali waktu pihak MJT bilang mau ditambah armadanya, itu mungkin jadi lebih banyak gitu, bisa terasa lebih cepat sih. Justru sekarang lebih cepat ya, kadang nggak perlu nunggu lama seperti bus besar yang dulu. Kalau akses nggak ada perubahan sih ya, karena haltenya tetap jadi sama aja sih. Kadang bisa berhenti lebih dekat dari rumah, jadi nggak perlu jalan jauh-jauh. Mungkin diperbesar lagi ya, mungkin nanti karena ini kan belum bus listrik ya, dan mereka mau jadi bus listrik. Bus listrik ini bisa disamain kayaknya sama yang dulu besarnya, terus tata letaknya gitu. Dan mungkin kalau mau diubah lagi boleh survei dari orang-orang yang sering pakai. Ditambah jumlah mikrobusnya ya saat jam sibuk, dan dipastikan kebersihannya juga. Terus kalau bisa sopir sama konduktornya juga diberi pelatihan supaya melayani dengan ramah. Dulu, sebelum deretan mikrobus melintasi jalanan Jatinangor, ada satu kendaraan biru yang begitu setia mengantar para mahasiswa. Bis DU. Warna birunya khas, rutenya legendaris. Dari kampus ke kosan, dari halte ke halte, bis ini jadi saksi bisu perjuangan ribuan mahasiswa.
Setiap bangku dan sudutnya menyimpan cerita tentang tawa, lelah, bahkan cinta yang tumbuh di perjalanan. Halte-halte lamanya kini mungkin tak lagi ramai, tapi kenangan bersama bis DU tetap hidup di ingatan mereka yang pernah mengandalkannya. Inilah kisah Sang Biru, yang lebih dari sekedar moda transportasi, tapi bagian dari sejarah mahasiswa Jatinangor. Baik Bapak, selamat siang. Boleh perkenalkan dulu nama dan juga asalnya dari sini? Nama saya Pak Ujang dari SI, PT SI. Nama saya Ridwan Santoso, driver koridor 5 di Patiukur Jatinangor. Sendiri sudah berapa lama menjadi supir di rute DU Jatinangor? Kalau saya menjadi supir di DU Jatinangor ini kurang lebih sekitar 5 tahun, Kak. Seperti apa Pak suasana di kondisi di dalam bisnya? Kalau kondisi pada saat unit besar, pada saat mana mahasiswa pada masuk, itu posisinya luar biasa lah. Dari jam pagi, siang, sampai sore itu padat dengan mahasiswa yang masuk. Kalau sekarang udah menjadi bis kecil, lebih lagi dibandingkan yang bis besar, lebih padat lagi. Setelah diganti ke mikrobus ini kan ukurannya lebih kecil ya Pak. Apa saja Pak yang berubah dalam perjalanan Bapak, mungkin jadi lebih ekstra bolak-balik dari Jatinangor ke DU ataupun sebaliknya? Kalau untuk pekerjaan sih sama aja rutinitasnya. Cuman kadang kalau pas mahasiswa masuk di jam-jam tertentu ada mahasiswa yang di haltenya tidak terbawa. Karena kondisinya kapasitas kami memang karena bisnya kecil, dibatasi cuman 42 orang. Mungkin space ada 8 lah, mungkin 50 orang kita bisa masuk. Kalau dari SI, jadwal keberangkatannya berubah, sama waktu tunggunya agak lebih lama. Kalau pagi-pagi dipercepat, kalau yang siangnya agak dilonggarin, dimundurin. Ada kesulitan untuk mengatur penumpang ke armada yang ukurannya lebih kecil atau tidak? Kalau mengatur penumpang dari sini mah aman-aman aja, udah pada tertib. Kalau di halte ya seperti itu, Kak. Kadang-kadang penumpangnya kan dia sudah menunggu ya. Sudah menunggu, terus mobilnya penuh nggak ke bawah, akhirnya agak sedikit, mungkin agak mukanya agak sedikit mengerenyit ya. Oh, iya. Mengerenyit, kecewa, apa segala macam lah, seperti itu aja. Pernah nggak Pak selama ini setelah berganti mikro dari yang besar dan yang kecil mendengar keluhan langsung dari masyarakat mengenai perubahan? Kalau saya pribadi karena yang paling depan mungkin dengan penumpang, iya, saya bilang iya. Banyak penumpang yang komplain nggak keangkut. Apakah Bapak Ibu setuju nih dengan pergantian bus yang lebih kecil ini atau tidak? Kalau pribadi kurang setuju, tapi karena ini program Jawa Barat, harus saya setuju. Cuma kedepannya mungkin ditambah unitnya. Mungkin terakhir ya Pak ya, apa harapan dari Bapak sebagai supir dan juga kerja di sini untuk kedepannya supaya pelayanan transportasi di Jabar ini khususnya lebih baik lagi? Kalau harapan saya mungkin dengan mikrobus ini mungkin satu ada mungkin tambahan ya. Tambahan unit supaya penumpang bisa terangkut, atau mungkin berganti alih dengan bis yang besar kembali. Yang keduanya mungkin sarana dan prasarana halte yang di lapangan mungkin yang itu segera direalisasikan lah. Karena banyak penumpang kalau misalkan panas, hujan, ada halte yang tidak titiknya, tidak berbentuk halte, mereka kehujanan seperti itu aja. Perubahan adalah bukan soal kebijakan, namun adaptasi tak seharusnya mengorbankan kenyamanan. Semoga suara-suara yang terangkum dalam rute baru suara lama bis DU Jatinangor menjadi pengingat bahwa setiap kebijakan transportasi publik haruslah berpihak pada mereka yang menggunakannya. Mari bersama wujudkan perjalanan yang lebih baik, di mana setiap rute membawa harapan, bukan hanya keluhan. Saya mah supir paling jahat di sini mah, Kak. Apalagi ke cewek. Tanggal 2 Juli hari ini kita
kita habis survei kedua tempat. Yang pertama di halte Taman Panatayuda buat dikasih ke yang wawancara. Kenapa nggak kok? Hari ini kita mau syuting hari pertama. Kita akan melanjutkan di hari kedua, akan wawancara dengan prepare yang sudah matang. Kita juga udah shoot beberapa footage juga, dan tadi kita melihat kondisinya seperti apa. Mantap. Tes yang pertama di PS. Kakak ini teh pertanyaan atau gimana? Pertanyaan. Jangan yang susah.